apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Senang sekali bisa bertemu dengan teman pemilih di podcast KPU Kabupaten Pandeglang. Setelah sekian lama kita tidak bertemu atau bercuap-cuap di podcast. Nah, hari ini episode terbaru dari podcast KPU Kabupaten Pandeglang. Jumpa lagi bersama saya Desti di Ngusep, ngupas seputar urusan pemilu. Nah, tema hari ini sangat spesial sekali teman pemilih dan menjadi pertanyaan di masyarakat. Nah, pasca pemilu dan pemilihan serentak kemarin, apa sih kerja KPU? Nah, ini akan kita kupas bersama dengan narasumber spesial kita yang sudah tidak sabar menyambut atau menyapa teman-teman pemilih, yaitu Ibu Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ibu Nunung Nur Azizah. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat teman pemilih. Gimana Bu kegiatannya setelah pasca pemilu dan pemilihan ini? Ya lumayan sedikit jet lag ya, karena kita dari kesibukan selama hampir 3 tahun. Sekarang pasca pemilu dan pilkada ya kita menemukan titik akultimasi ya, akultimasi di mana kita masa tenang mungkin untuk kita ya nikmatin saja. Nah, berarti kita udah lama ya Bu ya nggak cuap-cuap di podcast ya? Lama sekali ya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih Bu di masyarakat, apa sih sebenarnya kerja KPU pasca pemilu dan pemilihan? Ya, ini memang sudah menjadi pertanyaan yang klasik ya. Apa saja sih aktivitas KPU di luar tahapan pemilu dan pemilihan? Yang jelas sesuai dengan Undang-Undang 7 nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai kewajiban-kewajiban KPU. Yang pertama yaitu mengenai pemutakhiran data pemilih, terutama dengan adanya data pemilih berkelanjutan kita harus selalu mutakhirkan. Ini juga menjadi terobosan ketika menjelang pemilu 2024 kemarin, di mana kita per 3 bulan harus merilis data pemilih yang terkini. Apalagi ini setelah tahapan pemilu dan pilkada, tentu ada perubahan-perubahan di dalam data pemilih kita. Ini juga harus kita kelola dengan baik. Kemudian selain itu juga ada kita pengelolaan arsip pemilu dan pilkada kemarin yang ada di kabupaten kita, tentunya itu harus dikelola dengan baik. Yang mana itu juga akan menjadi dokumen kita yang diperlukan. Mungkin sesekali publik juga bertanya, tidak mungkin juga kita akan menanyakan bahwa itu sudah bahwa KPU Pandeglang tidak punya arsip, maka kita harus dikelola dengan baik dengan metode digitalisasi. Kemudian juga selain itu kita melaksanakan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih itu adalah sangat vital sekali untuk KPU, di mana KPU harus menyampaikan pondasi-pondasi untuk pemahaman demokrasi yang lebih baik. Yang mana kita juga melihat partisipasi kemarin kita kurang begitu memuaskan di pemilu 2024 maupun pilkada. Tentunya ada indikasi-indikasi tertentu mengenai partisipasi. Apakah ini pemahamannya ataukah faktor-faktor lain juga kita harus dalami lagi dan harus disampaikan kepada masyarakat, dan untuk peningkatan partisipasi di momen pemilu pilkada berikutnya. Berarti dengan kata lain sebenarnya KPU itu tidak hanya bekerja menyiapkan pemilu dan pemilihan saja, juga sekarang ini dalam waktu dekat ini juga ada. Iya, berarti dalam terdekat ini untuk pemutakhiran tadi ya Bu ya. Kemudian juga ada juga untuk persiapan dikala terjadi pergantian atau PAW, itu kan arsipnya ada di KPU. Ketika dari DPRD meminta untuk pergantian, kita buka arsip kita. Nah, kalau KPU tidak ada, kalau KPU tidak bekerja, siapa yang akan menyampaikan data tersebut? Teman pemilih, berarti KPU itu tidak hanya bekerja pas pemilihan dan pemilu saja, melainkan juga tidak ada tahapan pun kami juga bekerja, seperti itu ya Bu ya. Berarti dengan kata lain tuh demokrasi itu tidak ada liburnya. Tidak ada libur. Setelah aktivitas kita yang pas tahapan 24/7 bisa dikatakan ya Bu ya, karena sudah diatur di undang-undang, tapi setelah beres tahapan juga kita tetap kantor, tapi sama seperti instansi pada umumnya ya Bu ya, Senin sampai Jumat gitu. Nah,
pasca pemilu itu kan berarti kan kita non tahapan tuh Bu. Nah non tahapan ini penting juga nggak sih Bu di KPU itu? Tentu saja, karena memang layaknya pekerja lainnya juga ketika sudah mengalami tahapan yang cukup padat, kita juga akan mengalami titik jenuh atau titik lelah. Kemarin bahkan 2 kali pemilihan yang cukup besar kita laksanakan dalam 1 tahun. Tentu itu membutuhkan energi dan juga fokus kita selama durasinya cukup panjang, hampir 3 tahun kita berjibaku. Tentu secara fisik, secara emosi, ruh kita juga turut sibuk, turut terkuras. Maka ini di saat non tahapan kita kembali lagi untuk mencerah, merefresh diri, kemudian juga mengelola apa arsip kemarin yang belum sempat kita perbaiki. Karena dalam 3 tahun itu kita fokus dengan kegiatan teknis saja. Teknis bagaimana cara aturan ini berlangsung, bagaimana logistik itu terpenuhi dan lain sebagainya. Kemudian berkas-berkas dari pelaksanaan itu bagaimana? Nah, ini kita waktunya untuk mempelajari semua, untuk mengarsipkan semua dokumen-dokumen tersebut, juga untuk kita mengevaluasi. Kita harus selalu ada evaluasi bagaimana pelaksanaan pemilu dan juga pilkada. Meskipun pemilu memang eskalasinya lebih besar, lebih luas, tidak bisa dibandingkan dengan pilkada, tapi karena ini dilaksanakan dalam waktu yang sangat dekat dan juga titik lokasinya kan di Pandeglang juga sama gitu, tetap itu harus menjadi evaluasi apakah ini lebih baik atau tidak. Apalagi pemilu dan pemilihan kemarin tuh dilaksanakan pertama kali serentak ya Bu ya. Secara serentak. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu pengalaman Ibu nih sebagai ketua yang menghadapi pemilu dan pilkada yang serentak pertama kali. Ini lumayan luar biasa ya, kemarin pemilu disambut dengan pilkada di tahun yang sama. Apalagi kondisi saya kemarin ya seperti halnya Bu Desi ya, kemarin juga saya sempat bersalin juga di awal-awal. Nah ini lumayan energi kita lumayan terkuras, apalagi dengan tahapan yang ketat seperti itu. Kita waktu dengan keluarga saja sulit, tapi itu luar biasa. Cuman yang kita tarik pelajaran dari pemilu pilkada serentak itu kan bagaimana kita harus menyeimbangkan antara aturan dengan pelaksanaan teknis. Itu sangat lumayan ketat sehingga kita membutuhkan ekstra dari kesiapan, baik dari mental, dari spiritual, baik juga dengan fisik dan juga support dari keluarga. Karena kalau memang kita punya fisik yang bagus, punya mental yang bagus, tapi kalau keluarga tidak support itu repot. Betul sekali. Karena kan kalau perempuan kan multitasking, ya, mana-mana harus bisa. Berarti sebenarnya yang terdengar di masyarakat itu berarti mitos ya Bu ya, KPU tuh kerja cuma 5 tahun sekali gitu. Waduh. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 itu di sana sangat jelas sekali bahwa persiapan untuk pemilu itu selama 20 bulan. Itu tahapan wajibnya sudah masuk pada tahapan persiapan 20 bulan. Kemudian untuk pilkada itu 9 bulan. 20 tambah 9 ya silakan saja dihitung. Itu menuju persiapan 1 hari. Nah, itu selama 20 bulan dan 9 bulan. Jadi kita kalau dibilang hanya kerja 1 hari, yang menyiapkan data pemilih itu siapa? Gitu. Yang menyiapkan logistik siapa? Yang membentuk badan ad hoc siapa? Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang sekali untuk persiapan 1 hari itu. Benar. Padahal data pemilih itu kunci awal ya Bu ya, untuk memastikan hak teman pemilih ini nanti pada saat pencoblosan itu terdaftar gitu ya Bu ya. Ibarat kalau hajatan kawinan, daftar pemilih itu kayak daftar undangan. Iya. Jadi daftar undangan itu ya kita mengestimasi berapa tamu yang akan kita undang. Ini dapat makan nggak? Kalau makannya habis, tamu undangannya banyak kan celaka. Betul. Yang punya hajat. Sedangkan KPU aja yang udah sering melaksanakan pemilu dan pemilihan aja selalu banyak simulasi ya Bu ya. Simulasi untuk mencegah apa nih resiko-resiko yang akan kedepannya terjadi gitu. Nah terakhir Bu, apa nih yang mau disampaikan ke teman pemilih pesan edukasi? Untuk masyarakat
di Pandeglang mudah-mudahan tidak lelah dengan hajat-hajat demokrasi, dengan info-info demokrasi. Terlebih kita juga ada beberapa daerah, beberapa desa di tahun ini juga kabarnya akan melaksanakan Pilkades. Ini juga merupakan pembelajaran yang baik. Demokrasi itu membiasakan diri dengan perbedaan, membiasakan diri dengan pilihan, bahwa perbedaan pilihan, perbedaan suka dan tidak suka dengan seseorang itu biasa. Kita jangan selalu menginginkan ini seragam. Jadi dibiasakan kita dengan mencari figur yang terbaik. Kemudian juga diusahakan datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilihnya, karena itu adalah sebagai panggilan untuk penentu siapa yang akan menjadi pemimpin nanti di daerah kita, baik itu di desa, baik itu di tingkatan kabupaten, kota maupun tingkat berikutnya. Di situ ada peran, di situ ada kedaulatan kita akan hak politik kita. Jangan sampai tidak hadir di TPS, ikut serta dalam semua pemilihan, dan juga sampaikan aspirasi Anda, hak politik Anda untuk menentukan pilihan kepala daerahnya. Terakhir Bu, apresiasi Ibu kepada teman pemilih yang kemarin setelah pemilu dan pemilihan sudah memberikan hak pilihnya di TPS. Ya. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pemilih yang turut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada 2024. Jangan lelah, jangan jenuh untuk terus ikut berpartisipasi dalam setiap event-event demokrasi, karena pemilihan dan pemilu adalah momen kita menunjukkan kedaulatan kita, menunjukkan hak politik kita. Maka hadirlah ke TPS untuk memilih kepala daerah ataupun yang lainnya dalam Pilkades tentunya. Kan bulan ini sebagian wilayah Pandeglang kabarnya akan Pilkades. Tentu mudah-mudahan ini partisipasinya naik kembali dan kita terlatih untuk senantiasa harmonis dalam perbedaan pilihan, dalam perbedaan pandangan politik, sehingga kita ada terus pendewasaan dalam demokrasi di Pandeglang. Oke, teman pemilih, semoga atau mudah-mudahan bisa mengambil edukasi dari episode podcast hari ini. Nah, jangan lupa pantengin selalu media sosial KPU Kabupaten Pandeglang dan subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Pandeglang. Terima kasih Bu, sampai jumpa.